Selamat pagi, Mas Tantowi. Selamat pagi, Mbak Zilvia. Mas Tantowi, tinggal menghitung jam ini, Mas Tantowi, bagaimana keyakinan KPU terhadap putusan dari para majelis hakim nanti? Apakah yakin bahwa seluruh permohonan dari pemohon ini akan ditolak? Tentu putusan Mahkamah Konstitusi nanti kita belum tahu isinya apa. Peluang permohonan pemohon dikabulkan tentu 50-50 bagi kami begitu ya. Tetapi melihat jalannya persidangan kemarin, baik ketika pembacaan permohonan, jawaban maupun keterangan dari pihak-pihak, lalu kemudian keterangan dari saksi-saksi dan ahli-ahli, yang pertama adalah bahwa KPU merasa memiliki ruang yang cukup untuk menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan yang selama ini diarahkan ke KPU itu bisa kami bantah gitu ya. Bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar yang kokoh. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini, tentu KPU sudah menyatakan secara tegas kami siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu permohonan ditolak maupun permohonan itu diterima. Terkait dengan tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh pihak pemohon terhadap KPU, menurut Anda, Mas Pramono, tuduhan kecurangan yang mana yang sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh pemohon? Kalau kita perhatikan pokok-pokok permohonan pemohon itu kan sebenarnya memang yang digugat adalah SK KPU ya tentang penetapan hasil, tetapi sebenarnya sebagian besar pokok-pokok permohonan itu mengarah ke paslon 01 gitu. Nah, kemudian terkait dengan tuduhan yang diarahkan ke KPU kan sebenarnya hanya 3 besarannya. Pertama soal situng, kemudian yang kedua soal DPT, yang ketiga soal C7 di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ini kan sebenarnya tiga-tiganya adalah tuduhan-tuduhan yang sifatnya sumir, karena soal DPT yang dipersoalkan masih soal 17,5 juta, masih 6,17 juta, yang totalnya kemarin diklaimnya 22 juta, itu kan betul-betul itu klaim yang menurut kita tidak punya dasar, karena semua persoalan-persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh para peserta pemilu itu sudah kita tangani dengan sebaik-baiknya, sudah kita tindak lanjuti dengan perbaikan baik di perbaikan penulisan data maupun memang pencoretan nama-nama yang diduga memang tidak valid begitu. Nah, yang kemudian yang kedua soal situng. Nah, soal situng ini kan kita semua tahu bahwa kalau kita baca konstruksi Undang-Undang Pemilu kita, penetapan hasil pemilu itu kan belum memberi kemungkinan untuk menggunakan media elektronik gitu ya. Jadi secara elektronik itu belum dimungkinkan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Undang-Undang Pemilu kita masih mensyaratkan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu menggunakan formula rekapitulasi berjenjang secara manual gitu. Jadi ketika pemohon mendalilkan kecurangannya ada di situng, itu adalah sesuatu yang itu adalah sasaran yang tidak tepat gitu, karena rekapitulasi masih dilakukan secara manual berjenjang. Baik, 3 hal ya, Mas Pramono, soal situng, DPT, dan juga C7. Terakhir, Mas Pramono, apakah nanti ketika sudah ada putusan dari Majelis Hakim MK, KPU ini kan punya waktu 3 hari untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam waktu 3 hari ini, KPU akan melakukan apa saja, Mas Pramono? Jam berapapun hari ini pembacaan putusan selesai, nanti malam KPU langsung akan melakukan rapat, apapun bentuk putusannya. Gitu ya. Jadi kalaupun putusannya permohonan ditolak, maka kami harus segera mempersiapkan penetapan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih. Kalau permohonan diterima misalnya, kami juga harus mempersiapkan apa tindak lanjut sesuai amar putusan MK tersebut. Oke, jadi malam ini akan langsung menggelar rapat ya. Terima kasih Mas Pramono Ubaid telah bergabung bersama kami di live event putusan sengketa Pilpres.